Selamat datang kembali di podcast Lantai 3. Dan edisi kali ini kita kedatangan tamu spesial gitu, karena beliau ini sudah naik gunung. Bukan sembarang gunung, tapi gunung paling tinggi di dunia. Gitu, apakah dia bisa sampai ke puncaknya atau tidak, atau cuma main-main aja gitu. Nah, dalam kesempatan kita hari ini saya ditemani oleh teman saya, Debbie. Halo semuanya. Gitu, dan narasumber kita hari ini ada Bapak Errol dan Daniel. Itu say hi dong, say hi. Halo. Ya, oke. Apa kabar, Errol? Daniel? Baik, sehat. Wah, luar biasa, semangat. Jadi ini pakai masker, nggak kelihatan ya, jadi ya. Kenapa? Hitam semua ya, jidat hitam, masker hitam. Saya kulit udah hitam, masker hitam. Oke lah. Ya. Jadi Oke. gimana? Nah, jadi nih gini nih, apa namanya? Gue mau nanya dong, kan udah terkenal ya, Errol gitu, mahasiswa pencinta alam. Bocah petualang gitu, iya kan? Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, gitu, jadi kita di AdIns itu punya satu kegiatan, satu klub namanya AAOC. Gitu. AdIns apa, Rol? AdIns Adventure Outdoor Club. Club. Iya. Wih, Keren ya. Gitu. Dan kemarin juga kita sempat naik ke Gunung Gede ya. iya. Gitu, sama AAOC itu. Kita naik Gunung Gede, terus kita ada hiking bersama Ya. ke Sentul. Curug apa ya? Curug Cinta. Oh. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum menemukan cinta, Waktunya sudah terlambat. oh gitu ya. Kan kemarin gitu jalan. Nah, mau nanya dong, buat buat kalian berdua, dulu itu atau mungkin sampai sekarang itu seberapa sering sih hiking gitu, atau mulai dari kapan sih? Dari Siapa dulu nih? Daniel. Ya, Daniel, silakan. Daniel. Perkenalan Kalau- dong, Daniel. Oke, mungkin belum banyak yang tahu ya. Nama gue Daniel, gue dari divisi Infra DB. Ya. Kalau dari gue pribadi, pertama kali naik gunung itu di 2018 sih, masih dibilang baru. Dan seberapa sering sih? Kalau seberapa sering, sampai sejauh ini setahun seenggaknya minimal sekali, minimal ya. Oh, berarti sering juga dong ya? Lumayan bisa dibilang. Cuman itu sebelum pandemi ya. Oh. Iya. Untuk gunung yang di Indo udah kemana aja ya? Wah, kalau gunung yang di Indo masih bisa dihitung pakai jari lah. Ada Gunung Gede, ada Semeru, terus ada Kencana Luhur. Bencana luhur tuh di mana? Nah, itu di daerah Bogor sih. Oh, di Bogor. Bencana luhur. Emang ada, Rol? Kan lu orang Bogor. Nah, itu dia makanya. Tadi kan nanya gua. Bencana luhur. Kita di Bogor. Luhur di mana ya? Gua tahu di Bogor tuh Gunung Bunder. Kalau itu masuknya terus di deket Tugu. Papandayan. Iya. Kalau yang Kencana Luhur itu emang jarang sih, biasanya yang ke situ tuh camping ceria kayak gitu. Oh, itu camping ground Iya, gitu ya. tapi campingnya itu di puncaknya. Oh, Karena puncaknya nggak begitu tinggi, jadi masih diperbolehkan lah istilahnya untuk kencana kayak gitu. Oh, oke. Bencana kan, bukan Iya. untuk kencan kan? Oh, bukan. Agak garing ya. Agak nggak masuk gitu ya joknya ya. Nggak ada yang nambahin gitu. Mati. Harusnya ada yang nambahin gitu kan. Biar Jok bapak-bapak. iya, statusnya udah berubah Nah, sekarang. sekarang kalau misalkan Pak, Mas, Om, aku panggilnya apa nih biar enak? Aduh, astaga. Panggilnya Kak aja ya, panggil biar Kak kelihatan aja lebih dong. muda ya. Cuma sayangnya ini pakai masker jadi nggak kelihatan. Nanti bakal lihat di fotonya kok. Oh, Ganteng gitu. banget dia orangnya. Aduh, ini istri saya jangan sampai nonton ya. Ini istri saya, anak saya, ini nggak boleh ini. Nggak boleh Buat ini. Kak Errol,
seberapa sering sih hiking? Kalau sekarang ya udah menikah, udah sama sekali nggak pernah. Jadi ya kalau dulu sih pas camp mungkin pengalaman naik gunung pas kuliah itu karena ikut aktivitas organisasi pecinta alam pas di kampus. Jadi ya kita cukup sering mengikuti kegiatan-kegiatan naik gunung gitu karena ikut organisasi pecinta alam gitu. Oke. Kalau Debbie ikut organisasi apa? Aku nggak ikut organisasi. Oh, nggak ikut. Oke. Masa nggak ikut apa-apa sih, Dep? Di kampus? Enggak, ikut seminar doang. Oh. Kayaknya lebih baik diganti aja kali ini. Hah? Jangan nanya ke Daniel dan ke Errol gitu. Oh, ke Debbie aja ya? Nggak baik nih. Keluar jalur. Masih masuk gak ya joknya? Oke. Buat Kak Errol, buat gunung yang di Indonesia udah kemana aja ya? Kemana aja? Jadi saya udah pernah ke Rinjani. Ke Rinjani itu di Lombok. Kemudian ke Semeru. Semeru itu ada di Kota Malang. Kemudian ke Gunung Prau itu ada di Wonosobo. Kemudian ada beberapa gunung lainnya sih kayak Arjuna, kemudian Papandayan, Gunung Gede yang terakhir Gunung Gede kita bareng sama AOC itu gitu. Jadi buat temen-temen join AOC sekarang juga. Asik di bawah ini. Asik. Mantap kali. Udah lumayan banyak juga ya ternyata. Iya, lumayan. Apa sih yang bikin suka sama kegiatan hiking Nah, itu? gue juga penasaran nih Debbie ini. Nah. Coba Daniel, gimana Daniel? Coba. Ini kok dibilangnya ke sini? Soalnya ini masih menjadi apa sih lu kayak lu rela meninggalkan pacar, lu rela meninggalkan rumah gitu kan, selama berhari-hari lu mendaki gitu. Apa yang lu cari naik gunung? Yang dicari ketenangannya mungkin. Waduh. Berarti, nah kalau lu Rol gimana Rol? Hah, tar dulu masih panjang sih. Jangan langsung dipotong. Masih mau dipotong. Oh, masih banyak. Lanjutin. Masih muda. Masih bisa dijadiin konten ini. Baru menyebutkan ketenangan loh. Iya. Udah nembak aja Bapak. Oh, jadi ketenangan nih, Le. Iya. Emang di rumah nggak tenang? Wah, enggak gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Mungkin lebih ke arah menghindar dari keramaiannya kota. Iya. Bosan sama yang keadaan gitu-gitu aja. Berarti lu bisa dibilang termasuk anak senja juga, Le. Wah, Hah? anak subuh, Pak. Oh iya. Ya kalau lu Rol gimana? Kalau gue ya, Mm-mm. jadi waktu saya masih muda teman-teman, Oh. gitu kan. Nah emang sekarang udah nggak muda Pak? Sekarang sudah kepala 3, Oh. gitu. Dan dulu waktu masih kepala 2, itu kayak Daniel sekarang umur berapa? Sorry. Sekarang 20. 20. Debbie 20. 20. Berarti masih dibilang masih pada kuliah kan? Iya. Nah, ini pandangan gue aja sih ya. Menurut gue, kalian itu di masa-masa kuliah itu merupakan masa yang paling luar biasa. Nih nasihat orang tua nih. Tengah prank kita. Nasihat orang tua. Enggak. Nasihat orang tua. Kenapa gue bilang masa-masa luar biasa? Satu, selama kalian kuliah, kalian gak perlu mencari kerja. Kemudian yang kedua, waktu kalian begitu banyak. Dalam arti kalian tidak dituntut seperti kita kayak kalau sudah bekerja kalian akan tersita waktu ya yang pasti kan 8 jam sehari itu udah pasti standar pasti kesita. Nah jadi pas kuliah itu ya itu benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi suka jalan-jalan, suka bertemu dengan orang banyak. Nah kalau ditanya kenapa sih milihnya suka naik gunung? Karena kayak lu dapat dapat kayak ada bagaimana kayak kita berinteraksi sama orang lain gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar lu interaksi ke teman-teman lu, melainkan juga lu interaksi ke orang lain gitu loh. Jadi kayak lebih mengenal diri sendiri aja sih, kayak buat lebih mengenal diri sendiri kayak oh ini
Gua ketika dihadapkan dalam satu situasi gua harus bisa ngapain ya. Nah itu iya. itu yang ditelusuri secara lebih mendalam tuh enaknya tuh di situ gitu. Ya menarik sih itu, menarik sih. Gini maksudnya, tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, lu gitu pas zaman kuliah ya ini ya, gitu kan kuliah gitu kan, lu IT terus lu ambil hukum gitu kan ya, maksudnya lu orang berpendidikan gitu kan, punya wawasan yang luas, itu kenapa milihnya naik gunung? Tukang bubur aja naik haji. Aduh. Bener juga sih. Ya kenapa cuma naik gunung? Ya. Gimana lu? Gimana Daniel? Yang lebih muda dulu sekarang, jangan yang lebih tua dulu. Sepertinya dia nggak bisa jawab. Iya, dia ngeles dia. Kenapa naik gunung ya? Oke, gua jawab nih ya. Iya. Oke, boleh duluan. Ya itu dia tadi, bro. Kenapa naik gunung? Karena ya satu, lu karena kebetulan gue ikut organisasi. Ya, dan punya banyak peluang kan ya. Organisasi pecinta alam. Jadi ya di mana organisasi itu kan ya aktivitasnya, kegiatannya ya kebanyakan selain belajar berorganisasi, kita juga yaitu berpergian, kita mendaki gunung, kemudian ada melewati panjat lembah. tebing. Ninja hatar gitu. Gunung Anda. Banyak karena ada beberapa divisi, jadi ada beberapa kegiatan sih gitu loh. Nah itu, jadi ya maksudnya kenapa naik gunung ya karena gue ikut organisasi gitu. Mungkin yang lebih tepatnya kenapa mau ya itu dia tadi, pengen merasakan nikmatnya kayak lo bisa berpergian, lo punya waktu bebas, lo masih dikasih duit jajan sama orang tua gitu kan. Nah ini mereka kuliah aja malah minta kerja. Oh gitu ya. Iya. Yang milenial zaman sekarang berarti beda-beda ya. Iya. Lebih gigi banget ya. Oh iya. Nah tapi balik lagi kan lu di organisasi Mapala gitu ya, mahasiswa pencinta alam. Nah Mapala itu sendiri isinya cuma naik gunung aja kah atau apa sih aslinya? Enggak. Jadi kalau di tempat gua di Mahupala itu organisasi itu ada beberapa divisi. Ada divisi climbing, jadi itu kegiatannya manjat tebing. Kemudian ada divisi gunung hutan, itu mendaki gunung. Kemudian ada divisi caving, itu telusur goa. Nah itu yang menurut gue juga sangat exciting sih. Jadi lu menelusuri goa. Dan jangan salah, kita di Indonesia itu ya menurut gue banyak keindahan alam yang ada di goa juga gitu loh. Ya. Itu ada keunikan tersendiri gitu. Ya. Nah kalau Daniel gimana? Mapalanya di BINUS? Nah, kalau dari Mapala di BINUS itu sendiri ada namanya Aswana Rapala. Itu tuh kurang lebih kegiatannya sama kayak Mahupala. Ada bedanya, ada satu divisi yang berbeda, divisi tambahan sih lebih tepatnya. Jadi total ada 4 divisi, yaitu gunung hutan, panjat tebing, terus ada caving juga atau susur goa. Yang terakhir itu kita ada arum jeram, olahraga arus deras. Oh kalau tempat lu nggak ada tadi Rol ya? Tempat gua nggak ada. Nah kita juga pernah arum jeram juga loh, bareng Pak Setia, kemudian kemarin itu bareng siapa lagi ya, bareng Pak Vivo. Jadi kita tuh add-ins tiap tahun itu ada yang namanya outing divisi gitu. Jadi kayak lo divisi tadi convince ya, Debbie marketing kan. Nah itu di akhir tahun biasanya suka ada outing divisi sekali setahun gitu. Nah kemarin sekitar berapa ya, dua tahun yang lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 tahun yang lalu, 2018 deh kalau nggak salah itu ya. 2018 ya. Iya. Ada kita sempat outing, outing gitu, gabung, ada HC, legal, marketing. Nah itu kita pergi ke arus liar, itu main arum jeram itu. Jadi ya buat teman-teman sih, gua harap sih bisa lebih aktif lagi ya untuk ikut setiap acara, baik acara divisi maupun acara yang diadain sama manajemen gitu. Iya. Iya benar. Gitu. Dan
AAOC itu nggak menutup kemungkinan untuk kegiatan outdoor lainnya ya gitu. Nah. Maksudnya bukan cuma naik gunung aja Yoi. gitu, tapi apapun gitu. Ada yang touring gitu, ada yang mainan trail, gitu, ada itu tadi apa namanya arung jeram gitu. Nah, enaknya kalau di add-ins yang tadi outing divisi itu semua disupport full dari perusahaan, Ya. dari manajemen. Jadi memang manajemen ngasih budget buat outing divisi. Nah, kalau AOC ini itu karena di luar dari struktur, memang kayak komunitas kita para karyawan yang suka hobi gitu. Nah, kadang juga suka dibantu sama manajemen gitu. Kayak kemarin Pak Guntur kan juga ikut ambil bagian tuh dalam kegiatan pendakian Gunung Gede. Nah, itu beliau juga sangat membantu baik dari segi finansial dan juga segi perizinan gitu. Iya. Gitu. Menarik banget ya Nil ya. Karena kita baru nih di Etis, mungkin kita kemudian hari bisa ikut-ikut kali ya. Nah, Iya. Ya beneran ikut ya. Gitu ya Dev ya. Gak janji tapi nah, diusahakan. tapi mungkin Debbie bisa. Kalau Debbie ikut, gue yakin, waduh, Rame pasti Dev. Fix. Gila. Gue jamin. Nanti aku jadi tour guide. Lebih Pegang profesional bendera. lagi. Oke. Jadi kalian berdua ada yang pernah hiking sampai ke luar negeri nggak? hiking sampai ke luar negeri. Nah, kalau Daniel coba Daniel. Oke. Pernah nggak Daniel? Kalau dari gue pribadi sih belum sempat kesampaian ya kalau hiking sampai ke luar negeri. Mungkin dari Mas Errol. Kalau gua itu, nah mungkin sedikit meluruskan yang tadi AA Bimo bilang. Jadi sebenarnya bukan mendaki gunung tertinggi teman-teman. Jadi memang pada tahun 2017, seingat gua 2017. Jadi gua itu melakukan perjalanan ke Nepal. Nah itu bukan naik Gunung Everest, bukan, salah. Jadi Tapi itu naik, jadi karena pegunungan Himalaya itu kan ada banyak, bukan cuma Everest. ya Ada pucuknya kan ya. pucuknya. Pucuk. Pucuk. Nah, pucuk. Itu kan jadi lupa kan. Gara-gara ngomongin pucuk gini lagi kan. Nah, jadi itu pada tahun 2017 gua ke Nepal gitu. Nah, Nepal itu gue melakukan perjalanan naik ke yang namanya ABC. Jadi di ya itu tadi ya, menyambung di pegunungan Himalaya bukan hanya ada Everest tapi ada berbagai banyak pegunungan juga. Nah, ada yang namanya ABC. ABC itu ada Annapurna Base Camp. Ada yang namanya EBC, Everest Base Camp. Nah, jadi itu ada dua perbedaan tuh. Ada Gunung Annapurna, ada juga Gunung Everest. Nah, EBC atau ABC atau ABC tuh kan gitu. ABC sama EBC. Nah, Ya. nah itu hanya sampai ke base camp-nya aja gitu. Oh, lu tadi udah ke dua base camp itu? Belum. Ke Oh. EBC-nya karena biayanya cukup mahal dan juga sekarang ini istri tidak merestui gitu kan. Udah kamu pergi aja sana. Gak usah pulang. Nanti tiba-tiba anak kamu udah jadi gede dan kopermu ada di depan rumah. Aduh. Sedih banget, sedih. Waduh. Ini jangan jadi curhat begini. Nah, jadi apa namanya? Itu yang EBC belum, Everest Base Camp itu belum. Jadi gue perginya ke Annapurna Base Camp. Nah, Annapurna Base Camp itu ketinggiannya itu sekitar 4.300 atau 4.200 gitu. Nah, itu sudah sekitar Gunung Jayawijaya. Gunung di Kartens di Papua gitu. Yeah. Ketinggiannya itu hanya sampai base camp. Kalau di Nepal itu hanya base camp, tapi kalau dibandingkan dengan di Indonesia itu ketinggiannya sudah mencapai Gunung Jayawijaya. Gitu. Nah, tapi itu tadi di kota Kathmandunya bukan? Di Pokhara. Jadi kalau ke ABC Annapurna Base Camp itu di kota Pokharanya. Tapi untuk pertama kita ke Kathmandu, habis dari Kathmandu naik pesawat kecil ke Pokhara. Gitu. Oh. Nah, kalau ke Everest Base Camp-nya sendiri itu bukan di Pokhara, itu di mana ya?
boleh di-cut gak? lanjut Bisa mungkin. Itu adalah, tapi bukan di Pokhara juga. Itu perjalanannya juga selama naik ke Annapurna Base Camp itu juga perjalanannya juga cukup panjang gitu loh. Sama kayak lo trekking buat naik gunung gitu. Oh. Itu. Jadi pengalamannya itu sih kalau yang di luar ya. Nah tapi kemarin itu kenapa nggak ke yang Everest Base Camp ya? Karena mental belum siap, duit juga pasti lebih banyak, waktu sih yang terutama karena nah ini menarik juga nih, cielah menarik. Jadi memang menurut gua ya, menurut gua nih. Jadi kalau emang teman-teman nanti mau mutusin kerja di Athens ya silahkan. Cuma menurut gua manajemen cukup terbuka. Jadi pada saat itu gua kebetulan sudah deal-dealan dulu. Jadi gua kan join di Athens ini November 2016. Nah sebelumnya gua udah beli tiket ke Nepal itu untuk berangkat di bulan, kalau nggak salah bulan Mei atau Maret 2017 gitu. Jadi pada saat proses perekrutan itu kita udah ngomong duluan, Pak saya kebetulan udah beli tiket nih, gimana gitu. Nah perjalanannya itu kurang lebih hampir 12 hari. Dari 12 hari. Total gua cuti itu 12 hari. Gitu. Okay. Perjalanan pendakian itu 10 hari. Nah, itu kan kalau lu gua nggak tahu ya, cuma kalau di kantor-kantor lain gua nggak tahu deh. Itu izin itu bisa kita dapatkan atau enggak dan bisa dimengerti oleh manajemen atau tidak gitu. Tapi ya itu gue puji Tuhan juga ya, manajemen juga menerima hal tersebut ya, akhirnya gue bisa jalan ke Nepal gitu karena waktunya kan sangat-sangat panjang gitu loh. Dan dulu kalau ke Everest Base Camp itu lu pendakiannya aja bisa 14 hari, memakan waktu 14 hari, 2 minggu. Itu hanya untuk pendakian. Oke. Nah kalau kemarin gue Annapurna itu harusnya 12 hari. Cuma gue kebetulan kan pakai local guide. Karena kan ya orang baru, ya kan? Orang baru gue agak takut juga tuh, takut tersesat juga gue kan. Nah itu akhirnya gue putuskan pakai local guide, yaitu perjalanan harusnya 12 hari itu dipangkas jadi 10 hari. Itu jadi 10 hari. Nah yang gue penasaran tuh katanya kalau ke Everest 14 hari terus ke Annapurna tadi 10 hari, itu 10 hari terhitung dari mana? Itu dari pintu pendakian ya? Dari pintu pendakian, dari pertama kali lu melakukan perjalanan gitu. Dari pintu ada ya kayak pintu masuk hutan lah, kayak pintu kan mereka kan perizinannya jauh lebih baik ya daripada kita ya. Karena udah menjadikan itu sebagai pemasukan negara juga ya kan. Jadi dikelolanya dengan manajemennya bagus lah gitu. Nah itu ya itu 14 hari 10 hari dari pintu pertama masuk gitu. Nah untuk persiapan atau perlengkapannya itu perlu apa aja ya? Itu kan lumayan lama ya untuk pendakiannya sekitar 10 harian. Nah pasti persiapannya harus lebih matang juga dong. Kira-kira yang harus dipersiapkan apa aja? Nah perjalanan itu bukan kayak perjalanan kita naik gunung di Indo. Pasti. Kalau lu naik gunung di Indo kan lu bawa carrier yang segede gaban ya kan. Lu bawa life supply lu di situ ada beras, ada kompor, makanan semua ada ya. pokok makanan, tenda segala macem gitu. Kemarin itu gua hanya pakai daypack. Hah, pakai apa? Pakai daypack. Tas Kecil kecil gitu. Tas kecil itu karena di sana karena sudah merupakan tempat wisata juga. Jadi di setiap pos itu sudah ada kayak penginapan gitu. Jadi kita bisa tidur, kita bisa istirahat tuh di situ dan banyak ada kayak warung-warung kecil gitu juga selama perjalanan ke Annapurna itu gitu. Jadi bukan dibayangkan bukan kayak kita naik gunungnya kayak di Indonesia gitu. Itu. Jadi karena masih ke arah base campnya kali ya. Mungkin kalau lu ke gunungnya
memang lu tujuan ke gunungnya ya lu harus bawa life support lu sendiri, karena nggak mungkin juga kan ada warung di atas ketinggian di atas ketinggian 5.000 gitu, nggak ada kan. Iya. Nah, itu dia Agak mencurigakan sih Nah, kalau itu ada. dia. Gitu. Jadi ya cukup fun sih, yang penting lu bisa punya waktu yang begitu leluasa. Nah itu makanya jadi kalian yang masih muda ini asik lagi karena seru loh, maksud gue kayak lo bertemu orang baru, Bahasanya bahkan yang nggak dikenalin ya kan di sana. bahasa nggak dikenalin. Iya. Gimana lo bisa beradaptasi gitu kan. Jadi maksud gue jangan cuma sekedar apa yang kita mau gitu kan, tapi kan bagaimana kita bisa karena gue ada di lingkungan baru, bagaimana gue bisa beradaptasi gitu loh. Itu sih yang menurut gue sisi spiritualnya di situ. Spiritual. Nyari pesugihan apa gimana lu kesana, Rol? Tapi ya oke sih menurut gue, benar-benar pengalaman ya. Maksud gue nggak nyesel gitu loh, menghabiskan masa muda untuk melakukan berbagai perjalanan. Mungkin Daniel juga seperti itu juga kali ya, karena kan banyak juga kan tadi minimal setahun sekali kan. Iya, lumayan. Ya kan? Kalau dibilang banyak ya masih bisa dihitung pakai jari. Cuman kalau untuk pengalaman-pengalaman yang kayak gitu sih bener sih kayak yang dibilang sama Mas Errol. Kayak kita tuh kalau datang ke suatu tempat yang kita nggak tahu tuh kita dapat sesuatu yang beda sih kesannya, yang nggak bisa dirasain secara virtual gitu sih. Nah, lanjut juga bareng kan. Romantis banget gila. Nah, iya romantis banget. Nah, kayaknya chemistry-nya udah nemu ya. Sampai bingung siapa yang mau duluan ya. Oke. Jadi kan Daniel belum sampai ke luar negeri ya. Kira-kira ada planning nggak mau ke sana? Dan gunung apa? Kalau emang ditanyain ada planning atau enggak, pasti bisa dibilang semua pendaki pasti adalah niat mau mencoba gunung-gunung di luar negeri, mencoba suatu hal yang berbeda. Kalau tujuan gunung apa dalam waktu dekat nggak ada sih untuk tujuan gunungnya. Cuman kalau mungkin disangkut pautkan sama yang pembicaraan sebelumnya mengenai Everest, kalau ditanyain mau ke sana pasti mau, pasti ada keinginan pengen lah. Dan kayaknya memang satu sisi juga biayanya lebih murah Nil daripada lu ke Jayawijaya. Iya pasti karena Oh iya? Karena di sana tuh kan jauh lebih murah. istilahnya udah sangat teratur lah. Kalau lu ke Kartens itu yang bikin mahal itu kan karena kita tidak memiliki infrastruktur Iya. transportasi Transportnya masih yang baik gitu loh. Transportasi kita untuk menuju sana kan sangat mahal gitu loh. Jadi memang lebih murah kalau lu ke ya itu tadi ke IBC atau ke ABC gitu. Padahal Jauh itu masih lebih di murah. dalam negeri ya Kak, tapi bisa lebih mahal dibandingkan kita ke luar negeri. Iya, karena memang harus transit pesawat kecil ke bandar kecil gitu lagi kan. Itu yang agak susah juga. Dan kalau di Iya. Kartens itu di Jayawijaya itu kan lu harus minta izin Freeport. Masa sih? Harus minta izin Freeport karena lu melewati daerah dia gitu loh. Oh. Ya itu mungkin ada beberapa jalur yang tidak membutuhkan gitu. Heeh. Tapi itu ya tentunya kan pasti jalur umumnya, jalur yang kalau yang namanya hal umum kan ya berarti udah istilahnya udah yang paling aman lah daripada lu nyoba buka jalur baru gitu kan. Atau jalur yang nggak biasa itu harus memiliki izin dari Freeport gitu untuk lu sampai ke sana. Oh, ribet juga aslinya ya. Dan porternya juga lumayan juga ya. Karena Lumayan. kalau setahu aku nih ya, setahu gue nih Mas, kalau kita ke sana itu tuh wajib ya menggunakan porter. Iya. Jadi ibaratnya tuh kayak itu tuh yang harus kita bawa juga, anggapannya kayak makanannya juga lah. Sesuatu Kalau ke yang Jayawijaya wajib. ya? Bukan, sorry, itu ke Ini tadi mau ke Everest. Jayawijaya. Dan Ke Jayawijaya. lebih tepatnya kayak ke gunung-gunung yang ini sih. Kalau kamu mau ke Gunung Everest beneran, kamu harus siapin mental juga itu. Masalah porter gampang kita punya kok. Aja. Masih ada Alfado juga. Ya kita punya 2 porter. Jadi tenang aja, tenang, santai.
Itu maksud gue itu kalau lo mau ke ke Kartens itu biayanya jauh lebih murah ketimbang lo yaitu ke Everest Base Camp atau ke Annapurna Base Camp, itu jauh lebih murah dan lo bisa mendapatkan ketinggiannya itu bisa di atas Jaya Gunung Jayawijaya gitu loh. Iya. Gitu. Padahal hanya sampai base campnya saja, Belum ke summit ya. belum ke summit ya. Kalau ke summitnya mah lo harus minta izin pacar, izin orang tua, ya, lo harus bikin warisan, ya kan? Lo harus bikin, wah banyak bro, Wasiat. banyak bro, wasiat bro, banyak bro, banyak. Kan ya lu gak ada yang tahu sih coy. Dan itu kan butuh pelatihan terlebih dahulu, ya kan? Iya. Gitu. Nah, Kalau- nah gini, Errol juga dari waktu kuliah dulu udah banyak menaklukkan gunung. Waduh, jangan. Nggak boleh bilang menaklukkan. Terus? Hah? Mencicipi jin. Aduh, sedap. Nah, itu ada ini nggak, Rol? Bagi cerita-cerita yang lucu dong gitu, atau mungkin yang beneran unik gitu. Lu pernah ketemu apa aja sih di gunung? Oh gitu ya. Apa ya? Kebanyakan mistis juga sih ya. Kalau naik gunung Emang gimana? identik banget ya kayaknya gunung itu tuh Iya. dengan hal mistis. Nah, mistisnya gimana tuh? Mistisnya ya. Ini sih mungkin pengalaman gua ya, yang paling mistis lah. Oke. Ketimbang pengalaman yang paling mistis itu pas ke Gunung Salak. Oke. Gunung Salak 1. Nah, buat teman-teman Gunung Salak nanti teman-teman bisa coba cari juga lah di YouTube. Itu Gunung Salak tuh emang gunung angker. Di situ emang gunung angker. Nah, jadi kita itu pada saat gue itu pas melakukan pendakian ke Gunung Salak itu untuk untuk survei tempat Latsar Mahupala. Jadi Latsar itu adalah kegiatan terakhir untuk calon anggota baru menjadi anggota baru, istilahnya lo final testnya lah gitu. Nah, Yeah. di situ itu gue survei tuh gitu, kebetulan gue ketuanya. Kita survei di sana itu gue sekitar berlima atau bertujuh ya, kalau nggak salah pokoknya ganjil lah itulah. Nah itu kita naik dari Cidahu, pintu masuk Cidahu, ada pintu masuk Cidahu itu jadi lu ke arah daerah Sukabumi kalau nggak salah di situ. Nah pas selama pendakian itu tidak ada orang, maksudnya gue hanya ketemu 2 kelompok aja deh kalau nggak salah, 2 kelompok selama pendakian. Nah singkat cerita sampai di puncak itu kita tuh masih jam 3 sore sampai di puncak, jadi masih kondisinya kan masih terang dan cuaca itu sangat cerah gitu. Nah, lu udah pernah naik ke Gunung Salak belum? Kalau Gunung Salak udah, cuma Udah. nggak sampai puncak. Oh, belum sampai puncak ya. Mungkin ada ceritanya Iya. juga kali ya. Nah, di puncaknya itu Nil, itu ada kuburan. Itu ada kuburan. Di puncaknya itu ada kuburan haji siapa gitu. Tapi memang ya istilahnya emang dituakan gitu lah. Itu ada kuburan gitu. Nah, pas sampai di puncak, gua itu pengen pup. Jadi gue itu kebelet pup. Ya, gue itu kebelet pup. Sampai di puncak ya? Sampai di puncak tuh amsyongnya itu gue tuh kebelet pup gitu kan. Nah ya kalau gue sih selama pendakian pokoknya gue harus berpikir positif, karena lu kalau lu mau melakukan khususnya pendakian gunung itu lu harus kayak lu bersih itu dalam arti lu nggak boleh suzon, dalam arti kayak lu nggak boleh menggagahkan diri lu, oh gue mampu nih menaklukkan ini, gue bisa sampai ke puncak, gue bisa bla bla bla, lu nggak boleh seperti itu, lu nggak boleh memiliki sikap jumawa. Jadi benar-benar lu harus menghargai ya kearifan setempat, lu harus menghargai adat istiadat setempat gitu loh. Nah itu, nah gue tuh kebelet pup di sana, pas di puncak Salak ya kan, aduh gue bingung tuh gimana kan, gue kebelet pup udah sampai puncak ya, aduh, udahlah ya kan akhirnya udah set. Nah akhirnya gue melakukan kegiatan itu di puncak gitu kan. Oke, iya. Ya, gue kegiatan itu di puncak set. Gue nggak tahu lah, mungkin nggak diterima atau gimana gitu ya. Nah dalam waktu kurang lebih 15 menit selesai gue pup,
itu langsung kabut bersemayam di atas puncak Gunung Salak, langsung nutup, brrrt. Serius, itu langsung nutup, brrrt, gitu. Set. Nah, udah dong ya kan, aduh ini kenapa gitu kan, aduh gue bilang ini kenapa langsung ada kabut, karena perubahannya sangat signifikan. Kalau jam 3 lu sampai jam 3 puncak itu masih kayak lu indah-indahnya gitu loh. Udah mau sunset, lu bisa ambil kopi ya kan sambil senja. Ya, senja banget lah. Senja. Mungkin anak-anak senja bisa kasih tahu di kolom ini berbagi cerita. Nah, itu langsung kabut set. Nah, ya udahlah, tapi kita tetap berpikir positif dong, ya kan. Nah, malamnya uniknya itu apa? Hujan datang, jeger, ya kan? Hujan datang. Nah, biasanya itu anak-anak pecinta alam itu memiliki keberanian yang ya di atas rata-rata lah, ya kan. Biasanya seperti itu, umumnya seperti itu, memiliki keberanian di atas rata-rata. Tapi entah kenapa pada saat itu tidak ada yang berani keluar tenda, gitu. Tidak ada yang berani keluar tenda, khususnya junior gua, karena gua senior. Pada saat naik gunung Salak itu gue senior sendiri gitu loh. Ya udah akhirnya mau nggak mau, karena kita harus masak, kita harus makan, ya udah akhirnya tetap kita paksa untuk udah keluar masak gitu, masak untuk kita buat makan malam kita kan. Makan malam set udah. Nah biasanya selesai makan malam itu jam ya pokoknya nikmatnya naik gunung itu adalah kebersamaan. Lo bikin makanan lu sendiri, lu masak, lu bisa ngobrol-ngobrol selama aktivitas itu berlangsung gitu kan. Dan selesai itu pun juga lu masih bisa menikmati indahnya pegunungan kan. Lu masih bisa lihat bintang-bintang, lu masih bisa ya lu istilahnya lu masih bisa melamun bebas lah. Dengan merasakan kebahagiaan. Bener kan? Bener banget. Ya kan? Apalagi kalau langitnya cerah malam-malam, itu tuh masih bisa kita matrasan di luar. Karena jauh berbeda tuh, lo ngelihat langit di Jakarta sama lo ngelihat langit di gunung itu sangat jauh berbeda. Iya pasti. Terus soalnya udah nggak ada polusi udara, nggak ada polusi cahaya, gitu ya kan. Jadi beneran bintang-bintang kelihatan, bisa ngelihat galaksi Bima Sakti gitu kan. Anjay. Iya kan, bener kan? Bagus itu ya pemandangannya ya. Nah, bagus. Iya. Nah, cuma sayangnya kalau itu Debbie nggak ada. Berat ya, berat. Bisa jadi podcast ini tidak tayang. Berat. Sayangnya Debbie nggak ada. Jadi balik lagi menikmati bintang-bintang, cowok lagi. Kacau lagi. Jadi ya gitu. Sedihnya itu. Nah, balik lagi ke cerita itu ya kan. Selesai makan malam itu nggak ada yang berani keluar. Beres-beresin semuanya gitu. Beres-beresin bener-bener cepet gitu. Dan nggak ada yang berani keluar. Selesai itu nggak ada yang berani masuk kamar. Nggak tahu kenapa emang langsung masuk kamar gitu. Langsung masuk kamar. Masuk tenda. Masuk tenda. Itu nggak ada yang berani gitu loh. Nah, pas malamnya itu pas kita mau tidur itu bener-bener di luar tenda itu bener-bener bunyi suara orang jalan, ada suara aktivitas, padahal nggak ada gitu. Nah itu lu dengar di luar tenda? Dengar di luar tenda sangat jelas gitu loh, ada kayak aktivitas, ada. Untungnya nggak ada suara itu ya, yang wanita-wanita apa tidak kelihatan itu ya. Untungnya gue hanya mendengar suara orang jalan gitu. Gue hanya berpikir positif, oh mungkin temen gue kebelet pipis atau apa gitu. Jadi double ya. Tulahnya double. Cuma itu sangat jelas di Gunung Salak itu sangat jelas gitu loh. Nah, udah terus besok pagi kita udah nih bangun, besok pagi cerah gitu kan, apa bukan cerah maksudnya ya kita saling lu gimana semalam, aman nggak? Aman tapi lu apa tahu nggak ada bunyi ini? Tahu jadi kurang lebih mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Nah karena tujuannya buat survei tempat, jadi kan harus eksplorasi tuh. Nah tadinya mau bukan sistem perjalanan tektok,
tektok lu berangkat dari Pagi. titik A, lu kembali ke titik A. Tadinya mau terus dari titik A ke titik B, gitu kan. Itu berkutik selama di puncak, itu berkutik ada kali setengah jam. Itu nggak nemu jalannya kayak habis gitu loh, kayak lu nggak ada jalan lagi untuk menuju titik B. Itu kayak nggak ada gitu, kayak nggak ada. Ya mungkin entahlah terlalu bodoh atau gimana gitu kan ya. Itu possible sih. Terlalu bodoh sih gue ya. Kita nggak tahu tapi nggak nemu gitu loh. Nah ya udah akhirnya mau nggak mau udah deh kita balik aja deh. Kita balik nih, balik nembus bukan titik A lagi. Jadi kita ada di tengah gitu. Tadinya kan dari A, misalkan A mau ke C nih, Ya. A mau ke C ya kan. Ternyata pas kita turun kita ada di titik B gitu loh. Padahal ngelewatin jalur yang sama, ya trekking yang sama, nggak ada yang beda gitu. Tapi turun di itu di titik B gitu. Nah menurut gua itu ya nggak terlalu ini banget sih, cuma itu udah spooky aja sih menurut gua. Dan gunung paling yang gua benar-benar merasakan hal-hal seperti itu ya itu di Gunung Salak aja gitu. Ya jadi disorientasi gitu ya. Jadi lu Iya. nggak tahu sekitar lu ada apa, Iya. harus kemana gitu ya. Itu. Padahal kita menurut di tempat gua di Mahupala itu udah cukup, alatnya sih udah cukup canggih. Kita punya punya GPS digital juga gitu loh. Itu bisa nge-track bisa ngeliatan kan, oh ini lagi tracking, harusnya kan kelihatan tuh nge-record. Nah itu juga nggak nemu juga gitu. Maksudnya kita punya alat-alat yang memadai lah secara teknologi, tapi nggak nemu juga titiknya. Iya, tiba-tiba ada anomali di situ kan. Itu. Karena naik gunung emang perlu etika juga ya, jangan bisa sembarangan kayak naik turun gitu, susah. Daniel dong gantian. Daniel dong. Bosen gue denger suara Errol. Kalau Sama sampai saat sekalian ini, itu juga ceritain yang cerita mistis, siapa Waduh. tahu lu ada yang lebih mistis dari gua. Nah, kalau untuk cerita mistis, jujur gue pribadi bukan tipe yang sensitif, Mas. Oh. Jadi gue bukan orang yang bisa merasakan. Tapi kalau seandainya ditanyain cerita mistis, banyak. Tapi bukan gue yang ngerasain, Mas. Oh, teman-teman. Iya, teman-teman gue yang ngerasain. Ada yang katanya ngelihat di depan gue persis, tapi depan gue nggak ada apa-apa. Itu putih. Mana putih gue bilang nggak ada kan. Kita kan harus emang memberanikan diri lah, tapi bukan menantang kan. Lebih ke arah emang nggak ada, emang gue nggak ngelihat, gue lebih ke arah situ. Dan temen gue sampai teriak-teriak, itu di depan itu. Gua, wah ini nggak benar, ini nggak ada apa-apa. Halusinasi. Udah ya akhirnya bawa ke sisi positif aja kan, kayak salah lihat udah jalan lah. Dan ada satu cerita yang unik sih, tapi gua sendiri nggak di tempat itu kejadiannya. Jadi ceritanya itu di Gunung Ciremai. Oh, banyak juga tuh. Di Cikuray. Oh, Cikuray. Nah, Cikuray. Di Cikuray itu jadi posisinya tim teman-teman gua itu pengen melakukan pendakian sebelum sama kayak tadi Latsar. Okay. Nah, kalau di kita sebutannya Diksar, pendidikan dasar. Itu kita kayak pengen sebelum Diksar, sebelum dampingin Diksar kita latihan-latihan dulu lah, jalan-jalan lah istilahnya ke sana. Nah, kebetulan saat itu gua nggak bisa ikut. Jadi teman-teman gua pada jalan semua. Sampai rumah semuanya gue kaget, ternyata mereka ada kejadian yang bisa dibilang mistis. Posisinya mereka semua udah turun dari puncak. Nah di puncak itu tuh janjian, karena ada satu temen gue kecapean nih, ya udah lu duluan deh, lu paling depan, kita ngikutin dari paling belakang. Kita ngikutin dari belakang, pas udah turun ngikutin. Ini cerita temen lu kan? Iya. Bukan dan gua nggak tahu ya ini beneran terjadi atau yang gua dapat dari mereka sih begitu ceritanya. Saat udah sampai bawah semuanya, udah di base camp paling awal, itu temen gue yang paling depan nggak ada.
pipis Kan hilang gitu. enggak, iya hilang gitu. Terus pas dicariin, mas lihat ada ini nggak, teman saya pakai kerilnya warna ini, bajunya ini, tadi udah di depan, udah duluan. Nggak ada sih mas, dari tadi nggak ada yang turun. Terus kebetulan di Cikuray itu masih dapat sinyal. Oh. Nah ternyata ada pesan dari temen gue yang satu orang ini, Yang hilang ini. Anjir. dia ngechat lu pada di mana? Waduh. Gue masih di atas. Nah dari situ kita semua mereka semua pada kaget. Dari tadi yang kita ikutin siapa nih pertanyaannya? Kita dari atas sampai bawah ngeliatin dia, sampai bawah dia hilang. Untung baik gak diajak nyasar. Iya, untungnya nggak disasarin sih, masih bisa pulang ke rumah dengan selamat. Untung lu nggak ikut juga. Iya. Terus kalau yang paling susah? Kalau yang paling susah selama pendakian gue ke Semeru sih. Semeru. Pas lagi summit atau pas lagi? Iya. Pas lagi summit ke Mahameru. Dan kebetulan bisa dibilang perjalanan ke Semeru gue itu perjalanan yang paling lengkap. Lengkapnya dalam artian di situ kita sempat ngebantuin orang yang ada hipotermia. Terus kita sempat. Tapi nggak lu peluk kan? Enggak dong. Nah ini juga ada pengalaman Dari lucu. kesempatan ya. Kebetulan cewek. Yang hipotermia cewek. Jadi pengalaman lucu sih ada juga. Karena gue pengen. Kita ketawa jangan kenceng-kenceng bro. Kenceng banget. Kenceng banget di sini. Pengalaman lucunya tuh itu lu yang meluk? Oh enggak meluk. Jadi kita tuh nolongin satu cewek hipotermia sama temennya itu katanya dia ngakunya dokter. Tapi kejadiannya tuh di situ emang kalau mentalnya belum siap, panik nanganin segala macam tuh seorang dokter tuh juga bisa loh kayak gitu. Iya. Di kondisi itu. Terus dia panik. Lu nolonginnya gimana? Nah, coba. Dia Misalkan teriak-teriak. Debbie hipotermia gitu. Coba gimana? Debbie tuh posisinya udah di atas, udah di tanjakan atas tuh kita dari bawah, dia teriak-teriak. Temennya. Dokternya teriak. Tolong mas. Teman saya hipo. Akhirnya terus kebetulan kita deket pos 3 saat itu. Nah di pos 3 kan kebetulan ada kayak warung-warung gitu kan ya. Nah di warung itu tuh akhirnya kita bawa ceweknya ke situ. Dan kalau di warung biasanya ada bekas perapian kalau siangnya. Cuman kondisinya saat itu kita udah jam 7 malam. Jadi warungnya udah nggak ada. Kejadiannya jam 7 malam. Pas mau summit attack enggak, belum summit. Belum summit. Nah lucunya kejadian lucunya tuh pas dia hipotermia. Udah lewat ini Ranukumbolo udah? Belum sampai. Lagi menuju ke Ranukumbolo. Menuju Ranukumbolo. Nah, iya. Dia hipotermia tuh karena mungkin faktornya malam juga ya. Trekking malam. Dia tuh minta air anget. Air angetnya kan dipegangin biar tangannya anget. Tapi itu salahnya yang sebenarnya nggak boleh dilakuin. Tangannya itu kan nggak boleh dicelupin justru ke air anget. Karena kan kalau tangannya masuk ke air diangkat, kena udara malah jadi makin dingin. Iya, dingin lagi. Iya. Nah dia celupin. Hasil dicelupinnya itu tuh dingin dideketin ke api. Lucunya hasil gelas yang dicelupin tangannya sama dia itu tuh termosnya itu tuh punya kelompok saya mas. Terus termosnya dibalikin ke teman saya mas. jadi berlanjut. Air minum diminum lah. Udah kayak penari ya di kobok. Air bekas kobokan itu mas. Kok anyep gitu katanya. Luar biasa banget ya. Si Debbie itu luar biasa banget. Nunjuk. Iya. Nah sebelumnya nih ini kita punya foto-foto dari gunung-gunung yang sudah didaki sama Errol dan Daniel juga ya nih. Waduh. Nih coba. Ini di Segar Anakan. Loh, mana?
Oh. Nah, ini di Segaranakan ini. Nah, Itu di mana tuh Segaranakan? di Rinjani, Gunung Oh, Rinjani. Jadi di Gunung Rinjani itu Mm-mm. dia punya danau di atas gunung. Modelnya sama kayak Semeru, sama kayak yang di Padang itu apa ya? Gunung tertinggi kedua itu. Aduh, lupa saya satu lagi. Waduh, bukan. Beda. Ya inilah, ini di Segaranakan. Nah, ini di Rinjani ini pas sampai puncak. Ini kok mukanya beda banget ya Rol ya? Iya, ini siapa ya? Ini porter ini porter ini waktu di pecahan mau ke puncak Puncak? pecahan mau ke puncak ini masih di Rinjani itu danau Iya. danau Segaranakan. Waduh. Wah. Nah, ini yang saya bilangin tadi nih, kalau yang paling kiri ini Curug di Salak. Nah, jadi kita main-main ke Curug di Salak juga. Dan untuk yang kanannya ini Gunung Gede. Yang tengah tadi? Yang tengah sama, itu masih di Gunung Gede. Oh, itu di Gunung Gede. Iya, juga ya? ini di Nah, base camp awal sih. Nah, Oke. Nah, ini di Wonosobo. Jadi ini Wonosobo tuh Argopuro. enggak, ada Gunung Prau. Oh, Gunung Prau. Gunung Prau. Nah, ini nah itu waktu gua masih muda itu suka jalan sendiri. Ini road trip. Jadi ceritanya gua road trip ke Jogja Mm-hmm. sendiri bawa mobil. Oh, bawa mobil bukan BM. Bukan dong. Nah, kan kalau sendiri enak bisa mampir. Iya. Mampirnya bisa sesuka hati. Waduh. Susah. Nah, udah. Nah, itu makanya nih buat temen-temen yang masih muda ya itu. Kenapa langsung diganti ya? Biar nggak keluar konteks. Masih ada nasihat orang tua ya. Kapan ini? Udah lama. Udah bosen deh dia. Oke, next step. Next. Nah, ini yang disebutin tadi Ranukumbolo. di Ranukumbolo Wah, ini di Wah, keren banget sih ini tadi Semeru. fotonya serius. Tapi emang Ranukumbolo tuh menurut gue punya hal magis lah yang begitu luar biasa. Karena kayak lu ke Ranukumbolo nih, lu sikat gigi di danau, sikat gigi ya, lu ambil gitu kan sikat gigi, terus lu habis sikat gigi muntah lu buang ke danau itu, lu dimarahin, lu bakal kena sanksi. Jadi benar-benar danau ini dijaga banget kelestariannya, baik sama porter, sama rangernya juga, sama penduduk setempat, jadi sangat-sangat dijaga. Kalau dari film 5 cm kan deket sini ada tanjakan cinta. Nah. Kalau nggak salah. Ada yang pernah nyoba nggak nih? Nah, Waktu itu Debbie belum ada. Nah, tapi kalau Errol bukti nyata akhirnya sampai punya anak dia. Iya kan? Padahal gue ngebayanginnya bukan yang sekarang loh. Kenapa itu bisa terjadi? Itu mematahkan. Mematahkan mitos. Nah, ini kalau yang kiri ini Ini di Gunung Gede. Gunung Gede. Sebelah kanan Iya. di Semeru. Kanannya di puncak Semeru Mahameru. Iya, ini di Semeru pendakian juga ya. Saya sama teman-teman bertujuh. Ini anak binus semua ya? Ya, enggak semua. Enggak Oh. semua anak binus. Jadi ya emang kita enggak tertutup sih. Lebih kalau mau ya udah bareng-bareng. Tapi nggak boleh terbuka juga dong. Wah, Jangan dijawab, nggak usah. Nah, ini gunung apa? Yang kiri di Prau. mana? Yang kiri Gunung Prau. Jadi Gunung Prau. Prau itu enak. Jadi buat temen-temen yang mau merasakan sensasi naik gunung dan tidak perlu capek-capek, nggak perlu bawa carrier, Betul. cukup bawa DPK aja, itu main aja ke Gunung Prau di Wonosobo, di Dieng. Itu pendakian cuma 4 jam, 3 jam, 4 jam doang. sampai puncak. Udah sampai serius? puncak ya. Nah, pemandangannya ini bagus banget. Menurut gua pemandangannya bagus banget. Karena lu pemandangannya dapat Gunung Sundoro Sumbi. Iya, 2 gunung Iya, itu. sekali. 2 gunung itu. Bagus banget. Nah, ini gua ketemu orang baru ini. Nah, ini waktu itu soalnya ramai nih lah, udah kayak pasar malam kan. Ini di Karena mana? Ini di Gede. Di Gunung Prau. Oh, Prau. Iya. Oh, ini masih Ini di puncak. tempat yang sama ya? Di tempat yang sama, ini puncaknya seperti ini. Jadi Oh, rame banget. waktu itu memang lagi happening naik gunung dan ini lagi tahun baru.
Ini lagi tahun baru. Jadi gue naik gunung pas tahun baru gitu. 1 Januari 2000 berapa gitu. Ini gue juga orangnya juga benar-benar orang baru kenal aja. Nah terus kalau misalnya naik gunung gitu, tahun baru tuh suka ada event gitu nggak sih? Kebanyakan ya kayak kita komunitas-komunitas gitu pada naik gunung gitu. Kalau event Makanya bisa rame. kalau event itu lebih ke arah biasanya 17-an. 17-an. Oh. Upacara di atas. Nah lu ada yang pernah nggak gitu 17-an di atas? Gua nggak pernah. Kebetulan waktu itu gua ke Mahamerunya itu 14. Nah, jadi kita turun, tim buat upacaranya naik. Oh, tapi simpangan ya? Iya. Ini enak banget nih, gue rencana nanti mau ajak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kan gue. Nah, Ditunggu-tunggu ini siapa? nah ini, jadi waktu gue ke Rinjani itu gue sendiri. Nah, gue sendiri kan. Ini sebenarnya di Gili Trawangan. Jadi rute yang paling ideal buat pemuda-pemudi pencari Pemuda pesta. tersesat. Pemuda-pemudi pencari kenikmatan duniawi. Nah, itu biasanya habis naik gunung lu ke Gili Trawangan gitu. Nah, ini gue pas naik Gunung Rinjani gue sendiri. Nah, ini teman-teman gue nih. Ada mereka ini masih muda, masih gue udah kuliah. Ini mereka baru lulus, baru semester 1 semester 2. Ini tapi semua dari Rinjani. Ini dari Rinjani kita. Oh, tapi ini sekarang ini Ini pas lagi- foto ini di di Gili Gili Trawangan Trawangan, gitu ya. gitu. Berarti dari puncak Rinjani ke puncak kenikmatan. Gitu. Kan bosen tuh ngelihat hutan-hutan, gunung-gunung ya kan. Iya. Pas sampai bawah sampai laut kita lihat inilah bule-bule pada berjalan. Aduh. gitu. Nah, ini Nah, ini masih di di mana? Semeru. Semeru, Iya, Semeru. masih di Semeru. Nah, Oh, ini yang gua bilang. ABC. Ini yang dia, ABC. dia cuma gini doang sebenarnya. Baterai apa gimana habis? Tuh Annapurna Base Camp ketinggiannya 4.130. Nah, itu Ini gua- sudah bersalju ya? udah bersalju. Kalau nggak salah gue juga kirimin video juga deh ke si Rio. Ada videonya nggak kita deh? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah ini yang tadi Ini gue Annapurna. maksud. Jadi gue bener cuma bawa depek doang, ya Mm-mm. kan? Nah itu kan lo bisa lihat tuh. Itu Iya, ada warung-warung. penginapan gitu. Jadi sangat apa? Infrastrukturnya udah bagus sih gitu. Iya beneran wisata ya? Kayak wisata jatuhnya. Cuma ya itu lo harus supaya lo lebih nikmat, lo harus punya spare waktu yang panjang gitu. Betul. Karena kalau setahu gue juga ini mungkin correct me if I'm wrong ya, kayak kalau mau ke puncak Everest itu kan juga harus ada pembiasaan altitude kan ya. Iya. Harus nginep dulu beberapa hari sampai ketinggiannya terbiasa dengan nafas oksigen segitu, baru nanti diperbolehkan buat naik lagi. Kalau di sini ada gitu-gitu nggak, Rol? Nggak ada ya? Belum ya? Cuma kalau ke Everest Base Camp kayaknya lo ada deh. Kayaknya mesti standby 1 hari dulu, kalau nggak salah 1 atau 2 hari gitu. Kalau gue liat di YouTube sih kayaknya gitu ya. Di YouTube ya? Di YouTube. Gue soalnya belum pernah kesana bro, jadi belum bisa membuktikan. Jadi kita virtual aja dulu. Gitu. Nah itu pemandangan kurang lebih. Nah gue waktu ke Nepal itu excitingnya adalah gue dapet 2 musim. Gue bisa dapat musim summer gini, cerah gitu, sama pas udah mau mendekati base camp itu salju bener-bener salju turun. Dan itu gue pertama kali ngeliat salju gitu. Oh, norak gitu langsung ya, ngeliat es serut kan? Sebenarnya nggak norak karena gue nggak bawa sirup ini marjan. Gitu. Kalau gue bawa sirup marjan mungkin gue bisa menjadi bikin itu serut. Karena bisa lihat kan, nah itu ada karena beberapa jajaran pegunungan gitu, makanya tadi yang gue bilang di Himalaya itu cukup banyak gunung gitu. Iya keren banget sih ini. Itu. Nah, ini waktu saya masih kuliah. Yang mana yuk gua yang mana yuk? Itu keribuk gitu kan. Mukanya kucel, udah berapa hari nggak mandi. Ya kan? Karena emang nggak bisa mandi lah. Mau mandi di mana? Ini waktu di tebing apa ya? Citatah ya? Bukan. Oh, bukan. Citatah. Bukan.
Nah kalau ini yang dari Nah ini yang gue maksud nih. ini Gunung Gede. Nah ini waktu kita naik Gunung Gede. Oh, ini Itu. Iya, bahkan Pak Guntur aja paling depan dia. Iya, dan beliau sangat mengencourage teman-teman yang masih muda ini supaya ayo dong, ikut dong gitu loh. Iya. Ayo jangan diem gitu. Ayo. Nah, ini Surken ini ya. iya. Surya Kencana. Seru sih ini kemarin tuh. Kan lihat aja banyak kan yang ikut. Dan Iya. ini cuma Sabtu Minggu. Jadi berangkat Sabtu subuh, pulang Minggu gitu. Jadi ya waktunya singkat gitu. Waduh, yang tadi dong. Bentar, itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Nah, kan Hanya ini sekilas saja. Iya. Aduh. Bocoran. Bocoran. Tetap saksikan. Wih. Mana kameranya ya? Oh, di sini. Tetap saksikan. Itu saksikan lebih lanjut. itu ada pencopet ya. Bukan Kang Yakul itu. Tukang Yakul. Seru banget. Nah, gini lanjut lagi. Kan sekarang lagi pandemi ya. Gitu kan kita nggak bisa keluar gitu. Nah, terus kira-kira setelah pandemi ini selesai ada rencana buat naik lagi nggak? Ayo, Gitu, Neo. siapa dulu. Kalau dari gue pribadi pasti ada sih. Pasti kangen dari sekarang aja juga udah kangen dengan suasana-suasana kayak gitu. Rencana lo ya, bukan pengen gitu. Kalau pengen Iya, pasti pengen. kalau rencana udah ada. Nah, kalau emang diizinkan, waduh. Kalau diizinkan. sama yang maha kuasa. Kalau pandeminya udah mulai membaik mungkin akhir tahun sih. Itu mau kemana? Itu masih ragu, tapi kemungkinan paling besar mau Argopuro. Oh, Argopuro. Oh ya udah, ini masnya tolong ya, saya titipin, kasihan dia di rumah mulu. Nggak bosan ya, Ro? Gitu, atau malah aslinya lo mau naik berdua sama istri lo? Gue tuh sebenarnya mau ada rencana malah mau ke Gunung Prau. Bulan Juli. Oh iya, soalnya cuma bentar doang ya. Karena cuma bentar doang gitu. Tapi ya nggak tahu deh, ntar mesti membujuk Rayo dulu. Diizinkan atau tidak. Karena kan gue mau rencana mau ngajak anak gue baru mau 8 bulan. Anaknya aja masih yang diajak. Wah, tapi lu gila sih kalau Anaknya misalnya aja sih. yang diajak. Istrinya enggak. Pengennya gitu sih. Pengennya begitu. Nah biasanya kan kalau hiking itu kan waktu weekday, kuliah kalau nggak kerja. Nah cara bagi waktunya itu kayak gimana sih? Apa perlu izin atau perlu cuti kah atau ambil weekendnya kayak gitu? Coba dari Daniel dulu. Oke. Kalau dari gua, jadi itu di Binus tuh ada sistem namanya GSLC. Itu guide self learning. Jadi intinya kayak kita belajar dari rumah. Di rumah kita dikasih tugas buat ngerjain. Biasanya kalau gue sama teman-teman dari kampus itu kita kerjain dulu tugasnya semuanya sampai selesai. Jadi kita ada waktu luang kosong untuk jalan, entah itu ke gunung itu tadi dan tempat-tempat lainnya. Oh, pas GSLC ya? Iya. Nah kalau Errol dulu apa nggak pernah masuk kuliah? Naik gunung dulu. Ya mungkin harusnya udah bisa menebak ya. Karena gue kuliah 6 tahun. Gue kuliah 6 tahun. Tapi sempat kerja juga kayak kalian gitu, magang 1 tahun. Jadi ya menjawab ya pasti ya bolos lah. Santai banget. Udah gak ada hubungannya ke kampus soalnya. Jadi ya pasti mau bolos lah. Gitu. Kita Perbedaan yang signifikan. Iya, beda. Ngerjain tugas dulu baru berangkat. Ini ya Yang satu barbar. makanya manfaatkan waktu kalian selama kuliah. Gitu. Karena kalau kalian bolos waktu kerja, masalahnya mempengaruhi pendapatan. Iya. Mempengaruhi pendapatan gitu. Impact-nya dalam jangka waktu yang dekat. Gitu. Iya. oke, jadi Nah. kita tuh sebenarnya ada games gitu. Kita itu nebak puncak gunung, Waduh. nebak nama gunung dari gambar puncaknya. Nah katanya anak gunung kan, coba bisa nggak? Oke. Coba dibagiin Kak Bimo. Waduh.
Saya anak ibu saya. Aduh, kamu gimana? Kamu ini. Nah, aduh. yang dari tadi minta Ya. foto cewek ini. Ini siapa sih? Nah, tar dulu. Jangan lihat ceweknya dulu. Nih kertasnya. Itu ya, ini per lembar. Gitu, coba tulis. Coba dijawab. Kira-kira ini dilihat dari Gedung mana, Mas? ketinggiannya. Dari ketinggiannya, dari 3428. kontur tanahnya. Jangan dilihat foto ceweknya aja ya, tapi tolong dijawab ya. 3428 gunung apa ini? Ngakunya anak hiking. Tahu, katanya anak Gitu kan. gunung gimana sih? Siapa tahu Anak ini Mapala. salah satu yang kalian pernah naikin juga loh. Iya. Apa ini? Ayo coba dijawab Anak aja. gunung sih, tapi kalau teknik sipil ditanyain rumahnya di mana ya nggak tahu kayaknya. Loh, bukannya ini yang jadi impian lu pada ya, naik gunung sampai atas ada cewek. Nah. Ayo coba. Emang bukan impian lu ya? Hah? Emang bukan impian lu ya? Lah enggak, saya bukan anak gunung. Kalau lu sampai Nah, tar dulu, ayo. Tulis di kertas, gitu, jangan sampai lihat. apaan mau? Ini gua enggak tahu. Coba jangan jawab Iya, dulu tebak aja aja, kira-kira. tebak aja. Ini masih di Jawa ya? Em, Atau udah di Nah, luar coba Jawa? kasih contoh. Nah, gue juga nggak tahu. Ya, lu kan punya jawabannya. Lu gimana? Gua enggak tahu ya jawabannya. Nah, terus dulu, Nil, tulis. tulis dulu. Mana? Ya, Nah, jangan nyontek-nyontek, kan DO. Kira-kira di mana? Binus begitu. Rinjani bukan, Semeru Ketinggiannya bukan. beda. Tapi udah 3.000 itu yang di Padang kok nggak salah apa ya? Gunung yang di Padang tuh gunung apa? 10 detik. 9 8 Tuh, gua Google dulu, gua 7 Google dulu. Jangan udah nebak aja, nebak. Gini aja. 5. Gunung yang bodoh. ada di daerah Padang. Biasanya kalau 3.000 masih siapa kami Indonesia. Nil, ayo Nil. Ada dari Bingung nih. 3.000. Nebak aja, nebak. Apa Wild, aja wild guess, dari yang wild guess. ditahu Di Padang aja. atau di Jambi nih? Kalau nggak salah yang Oke, Padang. Padang atau Jambi? Oh, Oke. nebak ya. Tapi salah. Kerinci kok. Iya. Nah, udah, tulis kerinci yang gede. Nyontek. Apa nyontek? Udah, tunjukin ke kamera, tunjukin ke kamera. Jawabannya adalah Salah. 1, 2, 3. Nah. Selamat bener. Tadi nebaknya 3S kalau nggak Sumbing Sindoro Selamat. Gimana Tapi sih? 3.000 Cuman lupa ketinggian 3S berapa. Next ya. Nah, kalau ini di mana? 2211. 212. Ini kayaknya salah deh. Kayaknya salah. Salah. Salah Bukan. lah ini gua. Ini kayaknya salah. Di kertas Nggak berikutnya tahu. itu banyak kertasnya. Jangan pelit-pelit. Nyontek DO. Nih, udah salah. Pangrango deh. Oh, jawabannya beda ya. Biar Kita beda. lihat jawabannya. Beda nih ya. Coba tunjukin jawabannya. 1, 2, 3. Salah Yeay. satu bener. Udah pernah soalnya. Nah, ini ini di apa mana nih? nih? Ini mah. Wih, gila dia langsung tahu. Kalau dia langsung tahu, ini mah gue tahu. Jangan nyontek. Ayo. Kayaknya ditutup. nggak tahu. Ini kemungkinannya dua nih, Daniel nih. Antara pernah kesini atau sering lihat Google nyari gambar gunung. Argo Buro. Nah, Apa coba tunjukin jawabannya? Nggak tahu. Kasih lihat kamera. 1, 2, 3. Merbabu bener, merbabu. Satu sama. Iya, keren loh Daniel. Ya ini udah sama-sama. Tadi fotonya sama benderanya. Benderanya sama. Udah pada tahu. Oke. Meru. Meru. Nah, Nah, ini ini di mana nih? Oh, Itu koordinat. Banyak sampah. Bujur timur, lintang selatan. Lintang Selatan masih di bawah Kalimantan berarti. Oh, Oh iya benar. Nggak mungkin Kerinci. Kerinci di atas. Apa Kerinci di bawah? Nah, kelinci. Kerinci. Kerinci. Ada yang bingung. Udah tulis aja lah kerinci lagi. Kerinci. Kok kerja sama? Dia kenapa malah kerja sama Udah sih? kayak ujian. Kerinci. Joko Widodo, Gunung Kerinci. Iya, benar, Kerinci. Benar. 38. Iya. Nah, kalau ini di mana nih?
Oh, ini gua tahu ini. Coba di. Nah, tulis Di mana, kita Mas? jangan kasih tahu, tulis. Jangan dikasih tahu. Di mana? Tadi dulu yang di Lampung Mas, ini- itu apa ya namanya? Wah, nggak Yang tahu. habis meletus itu loh yang dulu. Aduh, apa sih? Lampung. Anak Krakatau. Anak Krakatau bukan nih? Tulis Coba aja, tulis, coba tulis, jangan diskusi dulu. Kayaknya anak Krakatau. Kayaknya enggak. Bromo ya? Iya, kayak kerja lo. Kayaknya. Yang gede biar di kamera kelihatan. Tapi Nah, Daniel juga tulisannya yang gede deh. ini puncaknya melengkup ke dalam ini. Tadi apa sih gua ngomong? Enggak tahu. Krakatau Bromo. Kalau Bromo terlalu Enggak. Iya, apa, terlalu lebar kan. lebar. Heeh. Anak Krakatau aja lah. Samain. Dia Kenapa bisa baca tulisan gua? kagak kewer doang. Ih, gimana? Ini Raung. Oh, Raung. kali biru, kali baru. Next. Nah. Gua tahu. Kayaknya Coba ditulis. Ini bukan di Indonesia deh, itu aja orangnya orang bule. Di mana sih ini? Nah, Itu apaan? Pujasera. Apa sih? Oh, Rinjani. Belum pernah saya, Mas. Rinjani ini kayaknya. Nggak tahu ini. Rinjani, Apa ya? Rinjani. Ya udah Rinjani. Ya, elah. Nggak tahu ini. Kerkel. Pure nggak tahu. Terus lanjutin. Tinggian 31 jomblo. Berani Dari coret coret jomblo jomblo. selamanya. Anjay. Yang bikin kayaknya masih jomblo. Iya. Bisa jadi. Yang nanya jomblo enggak? Pepet terus. Jangan kasih kendor. Kalau kita kan Bimo kan udah tahu ya jomblo akut ya. Dan itu nggak usah dipeduliin juga ya teman-teman. Ini di mana ini ya? Nggak tahu ini, Mas. Aduh, sulit banget bro ini pertanyaannya. Dan kayaknya masih banyak ya. Masih banyak. Aduh, bisa dari tadi yang bener cuman ya. Iya, satu-satu kan masih gini. Ini kayaknya Sulawesi nih. Tunggu. 31. Berani coret jomblo selamanya. 315. Nyerah, nggak tahu. Gue udah bikin nggak tahu udah. Nggak tahu. Susah bro, banyak Nggak tahu. bro. Oke, Iya, langsung kasih 31. tahu jawabannya. Iya, langsung aja langsung. Bener-bener mesti- Sindoro. Soalnya banyak gitu. Nah, kalau ini di Ya. mana? Ya ini mah di apa? Jaya Wijaya di Karten di sini mah. Ah, Jakarta. Jaya Wijaya. Yakin. Jaya Wijaya puncaknya dong. Karten piramid. Iya. Wijaya. Iya, betul. Next terakhir. Waduh. Anak senja nih biasa di sini. Iya kan sama kayak lu nih. Iya kan? Mana nih? Papandayan aja lah. Nah, Daniel mana Daniel? Ikut lagi nih. Nggak tahu ini. Ya, nebak aja. Cikuray lah, Cikuray. Oke, kasih lihat kamera. Aduh, Rol, lu gimana sih? Ini P, ini N. Nah, lu Iya. ini aja ini P, ini N. Nah, sebentar, coba biar kameranya lihat. Ini Tulisan dokter. Gimana aku bisa baca? Itu biar kalau salah bisa ganti itu. Tuh, tapi bener. bener. Ya, tapi bener Ini Papandayan. apa, hutan mati itu, ini tuh Oh. hutan mati. Belum pernah, Mas. Udah habis. Udah. Nah, Gitu ternyata. Dapat apa ini kita? Hah? Udah nebak, gua bener berapa nih gua tadi? Lah, lu udah dapat headset baru masih protes? Oh, ini baru gua. Iya. Bener lu ya? Kalau nggak bisa tagihannya kirim ke rumah. Oh iya, gampang. Potong gaji. Jadi itu buat temen-temen coba deh lebih inilah lebih kalau manajemen bikin apa acara lebih ikut terlibat. Seru tau, serius deh. Ya. Seru. Nggak, dan yang paling penting adalah jangan mentang-mentang anak IT terus pada mengandalkan enggak kan gue anak IT biasanya di rumah aja, gue nggak pernah keluar gitu, iya kan? Jangan bikin itu jadi suatu alasan buat nggak mau bersosialisasi gitu kan. Jangan itu dijadikan alasan buat
nggak mau berpetualang gitu ya kan gitu, padahal ya kita sama-sama aja gitu, sama-sama makan nasi kok, dia bisa kenapa gue nggak bisa, ya kan gitu. Yang paling penting sih itu yang ya, paling penting sih ya menurut gua Debbie mau jalan-jalan kemana menurut gua yang paling penting itu sih bener gak? Tapi coba deh lo ngomong oke gua mau kesini, gua yakin pasti nanti banyak yang ikut. Gimana kalau kita buktikan? Gua tantang. setuju gue deh, ayo deh potong nih kuping nih, potong. Lu udah kayak anak budut lu potong-potong kuping lu. Anak budut, anak kapal. Parah banget lu Bim. Debbie, belum dijawab belum? Ini kita menanti gitu. Mungkin nanti ketika COVID ini udah mendingan, ada acara-acara ins bisa ikut. Iya 3 tahun yang lalu lagi. Diusahakan, tapi tidak janji. Kalau COVID-nya tahun depan kan udah nggak ada di ins ya. Gitu. Mungkin bisa langsung dari Instagram dulu juga. Aduh. Kamera mana kamera? Udah daripada kelamaan, Errol ngegombalin Debbie doang di sini. Jadi podcast kita untuk Lumayan hiking. ya, ini udah sejam juga ya. Iya. Ntar gue lagi closing Bambang. Ntar dulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, itu sharing dari Errol dan Daniel. Gitu apa namanya? Jadi intinya adalah ayo kita sama-sama ikut kegiatan dari kantor. Gitu. Apa namanya? Dari sini juga untuk bagi teman-teman yang seneng naik gunung, seneng adventure gitu, di sini di @ins ada yang namanya AOC gitu. Dan AOC itu tidak terbatas hanya naik gunung saja. Gitu. Jadi itu adalah perkumpulan bagi teman-teman yang seneng adventure gitu. Bisa lari gitu, cross country gitu, bisa naik gunung tadi, ada arung jeram gitu. Jadi ayo kita sama-sama gitu, karena @ins juga one family gitu. Ayo kita sama-sama main bareng gitu ya. Jadi kita kerja bareng, kita main bareng juga gitu. Baik, podcast kita hari ini sampai situ. Bye bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Asik. Sampaikan tangan ke kamera dong. Dadah. Dadah.